Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Setelah terciduk rangkap jabatan, nama Menteri Wisnu Tama kini sudah raib dari Komisaris Tokopedia. Masih ingat dengan postingan yang menggegerkan? Fatal, terkuak temuan baru proyek prakerja 5,6 triliun rupiah, istana semakin tersudut, menteri pun terancam diberhentikan. Dan beginilah perkembangannya. Nama Wisnu Tama Kusubandio sudah lenyap dari daftar komisaris PT Tokopedia. Lalu begini sajakah penyelesaiannya? Mari kita teliti. Saat itu ia ikut pertemuan antara Presiden Jokowi dan CEO SoftBank, investor Tokopedia, Masayoshi Son, di istana pada 29 Juli 2019. Waktu itu ia masih menjabat sebagai komisaris utama Netmedia atau Net TV. 87 hari kemudian ia dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada 23 Oktober 2019. 37 hari dilantik, dia diangkat sebagai komisaris Tokopedia berdasarkan Akta Nomor 7 Tahun 28 tanggal 28 November 2019. Selama 174 hari sejak diangkat itu, ia menikmati jabatan rangkap sebagai Menparekraf dan juga Komisaris Tokopedia hingga Akta Perubahan 47 tanggal 19 Mei 2020. Selama rangkap jabatan sebagai Menteri dan juga Komisaris perusahaan swasta asing itu, banyak peristiwa terjadi yang berkaitan dengan bisnis Tokopedia, terlepas dari termasuk domain kementeriannya atau tidak. Rapat-rapat pembahasan kemitraan platform digital prakerja, termasuk Tokopedia misalnya, dilakukan sejak Desember 2019 dan MOU dibuat 20 Maret 2020. Belum lagi kampanye Go Startup Indonesia untuk mengundang investor asing, promosi job fashion Tokopedia dan Kemenparekraf, kampanye satu dalam kopi Tokopedia dan Kemenparekraf, dan sebagainya. Hingga Tokopedia bertengger di posisi 4 dengan raihan hasil jual video pelatihan kartu prakerja senilai 6,4 miliar rupiah per 1 Mei 2020. Komisarisnya masih seorang menteri aktif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melarang rangkap jabatan menteri dan komisaris perusahaan swasta. Sanksinya jelas diperhentikan. Tapi di bawah Presiden Jokowi, Undang-Undang Kementerian Negara kalah. Tidak ada teguran, pemeriksaan apalagi pemberhentian. Ubah saja akta, redam pemberitaan, beres semuanya. Layak dicurigai. Rangkap jabatan itu menguntungkan Tokopedia, berwujud atau tidak berwujud, demi menuju status sebagai dekakorn, yaitu dengan valuasi 10 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun rupiah dengan kurs Rp14.000. Kedua, Indonesia setelah Gojek. Itulah dekakorn. Apakah dengan status dekakorn itu bangsa Indonesia untung banyak? Tentu saja tidak. Begini cara mainnya. Kebetulan kemarin Alibaba Group Holding Limited baru mengumumkan laporan keuangan untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2020. Yang beritanya dibaca di Business Wire, Alibaba adalah juga investor Tokopedia. Total pendanaan terpublikasi Tokopedia selama 9 putaran adalah 2,4 miliar US dollar atau sekitar 33,6 triliun rupiah. Dikatakan, Alibaba menjejak satu pencapaian historis dengan membukukan total nilai penjualan barang di seluruh platform senilai 1 triliun US dollar. Net income 277,49 triliun rupiah. Berarti rasio antara gross merchandise value atau GMV dan juga net income adalah 50,45 kali. Alibaba bisa digunakan untuk menilai Tokopedia, sebab bisnisnya e-commerce juga. Taruhlah Tokopedia berstatus dekakorn. Dengan memakai rasio 50,45 kali itu, net income Tokopedia harus mencapai 2,77 triliun rupiah per tahun agar berstatus sebagai dekakorn. Menurut berita peretasan data Tokopedia yang marak beberapa waktu lalu, setidaknya marketplace ini punya 7 juta merchant. Taruhlah 10% saja yang aktif, berarti ada 700.000 merchant. Dengan demikian, Tokopedia harus menarik pemasukan rata-rata 3,96 juta rupiah per merchant per tahun
untuk mencapai target income tersebut atau setara Rp330.000 per merchant per bulan. Lalu dari mana target pemasukan per merchant itu didapat? Banyak cara, misalnya menarik iuran bulanan untuk gold merchant, menarik fee transaksi dan pengiriman barang, pendapatan iklan atau promosi, penyelenggaraan acara offline, dan sebagainya. Tunggu saja, tidak lama lagi Presiden Jokowi juga akan mengumumkan dengan bangga bahwa startup Indonesia yaitu Tokopedia berstatus Dekakorn. Kedua setelah Gojek, dan ini merupakan bukti ekonomi digital Indonesia sangat potensial dan bertumbuh pesat. Salah-salah ketik sedikit rangkap jabatan ya maklumi saja. Kira-kira sih begitu kasarnya. Benarkah demikian? Meskipun ada cara menghitungnya dalam pembukuan, tapi tidak ada rumus yang pasti mengenai valuasi. Persepsi atau opini publik juga mempengaruhi. Begitu pula akses terhadap kebijakan pemerintah. Makanya rangkap jabatan seperti Wisnu Tama itu sangat berpengaruh bagi bisnis Tokopedia. Kendati demikian, yang jelas dapat untung banyak adalah pemegang saham Tokopedia, yang mayoritasnya dikendalikan pihak asing, East Ventures, Sequoia Capital, Taobao, China Holding, dan kawan-kawan. Jika mengacu pada yang tercatat dalam Akta Kemenkumham per 19 Mei 2020. Jika mengacu pada struktur pendanaan dan investor seperti dilansir banyak situs berita, yang untung adalah investor Tokopedia seperti S Ventures, Cyber Agent Capital, Alibaba Group, SoftBank, Binos Partners, di mana Badan Hukum Indonesia hanya Indonusa Duitama. Dengan demikian, apa yang dibangga-banggakan oleh Joko Widodo semasa kampanye sebagai unicorn itu, nyatanya adalah lebih banyak menggendutkan kantong pihak asing. Pelibatan platform digital dalam kartu prakerja hanya salah satu cara negara untuk menambah tebal kocek mereka. Jika masyarakat tidak dicerahkan dan kebijakan ramah investasi asing seperti itu diteruskan, negara ini semacam jadi pelayan bagi bisnis digital investor asing saja, dengan apologi bahwa era digital memudahkan pelayanan dan juga konsumen, menciptakan lapangan kerja seperti ojek online, membuka pasar baru bagi UMKM di lapak online, dan mengangkat karya anak bangsa di kancah bisnis dunia. Kecap manis cap ular beludak. Lapangan dan perangkat pertandingannya timpang begitu. Kok Presiden berkuar-kuar revolusi digital 4.0. Salam 5,6 triliun rupiah. Senjata makan tuan. Niat bully Anies gagal, Menteri Jokowi malah dipermalukan. Lama tak ada kabar beritanya. Menko PMK Muhadjir Effendi tiba-tiba nongol dengan kabar mengejutkan. Dia mengaku bersih tegang dan menegur Gubernur DKI Anies Baswedan soal acak-adutnya data penerima bansos di Jakarta. Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik, cocok-cocokan data. Bahkan kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur. Begitu kata Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada hari Rabu 6 Mei yang lalu. Dalam rapat kabinet, kata Muhadjir, Anies menyebut data warga miskin baru di Jakarta 3,6 juta. Anies akan mengurus 1,1 juta orang. Sementara sisanya 2,5 juta bansosnya diserahkan pada Kementerian Sosial. Setelah dicek di lapangan, Muhadjir mengaku ditemukan ada ketidakberesan. Mereka yang masuk dalam daftar Kemensos juga mendapatkan bantuan dari Pemprov. Jadinya double. Pengakuan Muhadjir ini wajar kalau bikin kaget sama publik. Pertama, tiba-tiba saja Muhadjir muncul. Kedua, ternyata Anies tidak sehebat yang selama ini dicitrakan dalam menangani COVID-19 di Jakarta. Data penerima bansos saja tidak beres. Sebagian besar kita pun pasti banyak yang mencoba mengingat-ingat. Siapa sih Muhadjir Effendi ini? Berani bertaruh? Jangan bertaruh deh, karena sedang puasa. Dapat dipastikan juga tidak ingat, bahkan tidak tahu singkatan apa, dan bagaimana tugas pokok serta fungsi Kemenko PMK. Maklum, Muhadjir termasuk di antara sekian banyak menteri yang melockdownkan diri selama pandemi corona melanda negeri ini.